Baik, perkenalkan nama saya Suryadi, saya dari kelas 64 3B07. Saya ingin mempresentasikan tugas manajemen pemasaran dengan tema analisis strategi pemasaran, menentukan harga, dan pangsa pasar melalui 5 studi kasus ini. Baik, studi kasus yang pertama yaitu dengan tema yaitu Vivo IQO 13 dan Poco F7 Ultra. Nah, teknologi teknik tetapi mana yang lebih menarik? Oke, kita bahas di sesi berikutnya. Nah, untuk analisis strategi STP yang digunakan untuk IQO 13, strategi segmentasi pasar IQO 13 berdasarkan kebutuhan pengguna yang menginginkan performa tinggi, terutama gamer dan pengguna yang membutuhkan perangkat flagship dengan spesifikasi terbaik. Dan memiliki target pasar utama pengguna yang mencari smartphone gaming dengan chipset terbaru Snapdragon 8 Elite dan fitur ungguhan seperti layar LTPI, AMO LED, serta sistem pendingin canggih. Nah, posisi pasar IQO 13 ini difokuskan sebagai smartphone gaming premium dengan performa tinggi, bersaing dengan merek seperti Poco F7 Ultra yang menawarkan harga lebih terjangkau. Nah, untuk dari produk IQO 13 ini, dia itu dilengkapi dengan yang namanya tadi dia itu ada pendingin dari sistemnya. Nah, jadi nggak perlu pakai manual pendingin atau kipas pendingin dari HP kayak gitu. Jadi terang aja di IQO 13 ini udah dilengkapi dengan sistem pendingin secara sistem kayak gitu. Nah, untuk layar LTPO MLED ini sangat canggih banget ketimbang dengan produk-produk yang lain. Karena apa? Karena di LTPO AMOLED LED ini dia itu selaras dengan apa sistem dari apa IQ 13 ini kayak gitu. Nah, untuk Poco sebenarnya Poco F7 sih bagus ya, tapi menurut saya lebih bagus di IQ 13 karena dia itu memiliki apa ya, kualitasnya dia itu dari segi kamera, flagship sama apa dari chipsetnya dia udah gede banget kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk analisis STP yang digunakan IQ 13 yaitu layar IQ 13 lebih unggul berkat panel LTPO AMOLED. Nah, itu 6,82 inci dengan refresh rate adaptif hingga 144 Hz. Sementara Poco F7 Ultra mengandalkan AMOLED 6,67 inci dengan refresh rata dia itu rate-nya itu di 120 Hz kayak gitu. Buat yang sering menonton atau main game ini ingin layar lebih besar dan lebih responsif. Nih, di IQO 13 akan terasa lebih nyaman. Karena apa? Karena di itu layar AMOLED-nya itu dilengkapi dengan 6,82 inci. Nah, untuk chipsetnya yang digunakan yaitu Qualcomm ya Snapdragon 8 Elite. Untuk RAM-nya gede banget di sini. Gitu ada dua jenis RAM yaitu di 12 GB sama di 16 GB. Nah, untuk memori internalnya tenang aja. Jadi kita juga ada apa udah gede banget di IQO 13 kayak gini. Itu di 512 GB sama di 1 TB kayak gitu. Untuk kamera tenang aja gitu udah ada 50 MP wide, terus 50 MP ultra wide serta 64 MP telefoto. Terang aja itu udah kualitasnya udah paling bagus kayak gitu. Untuk baterai terang aja juga kita udah ada namanya Si per C, dia itu 6150 mAh. Untuk kualitas dari HP EQ 13 ini udah jelas sangat bagus, terutama di kalangan-kalangan yang lagi FOMO kayak kan sekarang banyak yang apa pengguna apa pengen yang HP-nya ganti iPhone. Nah, aku saranin beli yang kayak gini, yang HP-nya Akio 13 kayak gini. Nah, perlu diimbangi juga dengan apa ya kemauan dengan pendapatan. Karena apa di HP ini kita bahas di sesi berikutnya yaitu di harga yaitu penempatan harga itu sangat jauh dengan harga dari Poco F7 Ultra. Nah, untuk IQ 13 ini dia itu harganya 10 juta plus plus. Kalau Poco F7 Ultra itu dengan harga 7 juta plus plus. Jadi ada apa ya? Ada barang harga, ada harga. Nah, makanya kita bahas di sesi di bawah ini. Oke. Perbedaan harga ini mencerminkan strategi premium pricing, yaitu di mana IQ 13 ini menawarkan fitur eksklusif seperti kolaborasi desain dengan BMW Motorsport. Nah, sistem pendingin lebih besar dan layar RTPO 144 Hz dan sedangkan Poco F7 Ultra itu lebih menargetkan pengguna yang menginginkan performa tinggi dengan harga lebih kompetitif. Nah, bisa disimpulkan karena di sini
ya seperti saya bilang tadi ada kualitas, ada harga juga. Nah, ada buat apa dari harga selisihnya aja masih terbilang agak ini ya, agak sedikit dari apa 30% dari AKO 13 dari Poco F7 Ultra. Nah, mungkin di kualitas di apa sistem bedding ini lebih besar karena tahu nggak sih kalau buat orang-orang yang suka gaming itu kan pasti yang apa suka yang namanya HP-nya itu ngebug gara-gara HP-nya panas kayak gitu. Jadi makanya di AKO 13 ini meluncurkan namanya sistem, dia itu sistem pendingin secara otomatis kayak gitu. Jadi tenang aja buat yang mau beli di AKO 13 dia itu udah dilengkapi di sistem AKO 13 sama ada namanya chipset dari Snapdragon 8 Elite tadi yang saya jelaskan. Oke. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Oke, evaluasi strategi pemasaran dan 5P marketing di apa marketing mix. Nah, untuk produk kita menawarkan spesifikasi unggulan seperti Snapdragon 8 Elite, RAM-nya 16 GB, terus apa 16 GB dan layar tipe AMOLED LED kayak gitu. Untuk harga tenang aja, menggunakan strategi harga itu premium dengan untuk mengembangkan citra eksklusif tuh. Itu lebih menampilkan apa ya, menampilkan kualitas seperti yang saya jelaskan tadi. Yang saya jelaskan kayak 144 Hz yang tadi saya jelaskan dan Snapdragon 8 Elite itu udah paling bagus menurut saya di apa di bagian apa di kalangan smartphone saat ini kayak gitu. Nah, untuk distribusi terang aja kita didistribusikan melalui e-commerce. Jadi sangat terjangkau buat orang-orang yang mau beli dengan apa dengan budget dengan apa yang nggak perlu datang ke toko secara langsung kayak gitu. Nah, untuk toko resmi kita juga ada namanya toko Vivo dan Mitra Retail, itu berfokus juga di pasar Asia seperti Indonesia, India dan Tiongkok gitu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk masih ada evaluasi dari strategi pemasaran tadi, yaitu 5P marketingnya kita pakai apa marketing mix. Nah, promosinya kita menggunakan kampanye digital. Nah, kolaborasi dengan influencer gaming dan promosi visual yang menonjolkan performa dan desain futuristik. Apa sih futuristik? Futuristik itu apa ya? Futuristik itu lebih apa ya lebih bagus daripada yang lain kayak gitu. Untuk apa untuk di bagian pemasaran 5P marketingnya itu di bagian orang itu apa atau people ini yaitu mereka fokus pada komunitas gamer dan pengguna aktif layanan purna jurnal termasuk garansi layar dan dukungan teknis cepat. Buat yang suka game-gaming nih ini kayaknya cocok banget diambil yang IQ 13 ini buat apa buat yang mau stabil HP-nya buat HP-nya yang tidak mudah panas atau yang mau memorinya mau ya apa terpenuhi juga apa terpenuhi memorinya itu agak size-nya besar ambil yang kayak gini IQ 13. Oke, kita lanjut. Nah, sumber data dan teori pendukung kita diambil dari carisinyal.com, dari potensi bisnis dan pikiran rakyat.com, dan kita pakai juga dari versus.com. Oke. Oke, lanjut tugas kedua. Oke, kita lanjut ke tugas kedua yaitu JBL Tor Pro 3 mewah tapi layak, strategis bertahan di pasar TWS Elite. Nah, untuk analisa strategi STP dan bauran pemasaran JBL. Oke. Nah, JBL menyasar segmen konsumen premium yang mengutamakan kualitas audio, fitur canggih, desain eksklusif, segmentasi dilakukan berdasarkan demografis, psikografis, dan perilaku. Oke, JBL ini juga menargetkan pengguna kelas atas yang bersedia membayar lebih untuk fitur seperti smart charging, cache, dan layar sentuh serta koneksi jack itu di 3,5 mm. Nah, via transmitter dan fitur Aura Case kayak gitu. Nah, untuk memposisikan Tor Pro 3 sebagai TWS premium serba canggih yang tidak hanya unggul dalam kualitas suara, tapi juga dalam fleksibilitas, konektivitas dan pengalaman pengguna yang imersif. Oke, kita lanjut. Nah, untuk strategi dari JBL ini mempertahankan daya saing di pasar audio premium itu seperti apa sih? Kayak gini kita lah bahas. JBL mempertahankan daya saing di pasar audio premium melalui strategi inovasi diferensiasi produk. Nah, pemanfaatan kekuatan merek, brand equity, serta adaptasi terhadap kebutuhan konsumen modern semuanya didukung oleh teori dan riset dalam pemasaran. Nah, penelitian oleh Kotler dan Keller menyatakan bahwa inovasi fitur adalah
utama dalam industri barang elektronik konsumen dan mampu meningkatkan perceived value produk hingga 30%. Nah, ini sangat berkaitan dengan yang saya bahas tadi, yaitu JBL mempertahankan daya saing di pasar audio premium. Nah, bisa apa ya? Ini JBL itu bisa menyanyi produk-produk yang lain juga karena JBL memiliki apa inovasi-inovasi terbaru dari produk-produknya. Seperti apa? Seperti audio premium ini, kayak gitu. Nah, oke, kita bahas selanjutnya itu di bagian berdasarkan customer base brand equity. Nah, model dari Kevin Land Trainer, kekuatan merek dapat mempengaruhi persepsi kualitas, loyalitas dan harga premium. Nah, JBL mengandalkan reputasinya sebagai merek audio global sejak 1946. Nah, untuk apa sih? Untuk membutuhkan kepercayaan konsumen premium dan membangun citra sebagai pelopor teknologi audio modern. Nah, untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen premium ini, JBL itu ya seperti saya bilang tadi, itu dia itu menangnya di kualitas. Nah, kualitas dia menomorsatukan, apalagi dia itu membangun namanya inovasi baru seperti JBL yang bisa di layar sentuh. Itu lebih apa inovatif ya kayak gitu ya produk-produknya seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, untuk strategi JBL mempertahankan daya saing di pasar audio premium. Nah, JBL menggunakan pendekatan interaktif seperti aplikasi JBL Headphones dan yang menyediakan fitur fit test. Nah, kontrol EQ personal dan pembaruan firmware itu menurut teori service dominan logic and Fargo and Last itu di 2024 2004 kemarin itu nilai diciptakan melalui kolaborasi antara perusahaan dan pelanggan bukan semata dari produk itu sendiri. Nah, untuk JBL menunjukkan agility marketing, itu terseliti Harvard Business Review 2022 kemarin, itu menyatakan bahwa mereka yang cepat merespon masalah kompabilitas pelanggan mengalami peningkatan customer retention hingga 17%. Nah, kita bisa lihat dari produk JBL ini, dia itu memiliki masalah kompabilitasnya ke pelanggan itu mengalami peningkatan. Dia itu apa sangat bisa dipercaya dengan apa customer kayak gitu. Nah, untuk daya saing JBL itu bukan sekedar soal kualitas suara, tapi kombinasi antara inovasi, kekuatan merek, strategi, diferensiasi, dan empati terhadap kebutuhan pengguna. Oke, kita lanjut untuk penetapan harga dan faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen. Itu penetapan harga, pricing, strategi, dan prinsip konsumen itu merupakan elemen kunci dalam strategi pemasaran JBL Tor Pro 3, terutama di segmen audio premium. Nah, untuk JBL menggunakan pendekatan value based pricing, yaitu menentukan harga berdasarkan kan nilai yang dirasakan atau price value oleh konsumen, bukan semata biaya produksi. Diperkuat dengan teori Kotler dan Keller, yaitu menjelaskan bahwa perceived value pricing is based on the customer's perceived value of the product, not the seller's cost. Kayak gitu. Nah, untuk fitur seperti smart charging cost berlayar sentuh, nih, Aurocast-nya dan konektivitas hybrid Bluetooth dan analog memberikan nilai tambah eksklusif yang dijadikan landasan untuk harga premium sekitar 5 juta kayak gitu. Untuk strategi JBL menekankan emotional value dan user experience sebagai pembeda utama. Nah, teori CPF dari Zetham itu nilai konsumen adalah selisih antara manfaat yang dirasakan oleh pengorbanan yang dilakukan, yaitu harga. Jika fitur JBL dianggap memenuhi atau melebihi ke ekspektasi, maka persepsi harga tinggi tetap dianggap adil. Nah, persepsi harga konsumen dipengaruhi oleh faktor brand trust atau fitur unik serta perbandingan dengan kompetitor. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih bukti masalah kompabilitas bagaimana JBL meresponnya? Nah, ada salah satu reviewer dari Detiknet, yaitu dalam ulasannya itu menyebutkan Tor Pro 3 cukup menyulitkan untuk mendapat kerapatan optimal di beberapa pengguna dengan telinga kecil. Nah, saya ingin menggunakan AirTip memori foam yang disediakan, namun ukurannya terlalu besar untuk ke telinga saya. Tuh, itu review dari Detiknet. Nah, JBL gimana sih menanggapinya kayak gini? Nah, JBL menunjukkan respon proaktif dengan beberapa solusi nyata, yaitu menjadikan 6 pilihan AirTip JBL menyertakan 5 ukuran AirTip silikon dan 1 AirTip memory foam dalam
paket penjualan. Nah, mengatasi keterbatasan kompatibilitas dengan perangkat non-Bluetooth seperti sistem hiburan pesawat. Nah, JBL menyematkan fitur dangle transmitter pada casing. Nah, yang menentukan koneksi analog yaitu 3,5 mm. Nah, JBL merespon dengan pendekatan berbasis user centric dengan desain dan teknologi adaptif yang sejalan dengan prinsip service dominan logic oleh Fargo dan Last. Nah, nilai diciptakan bersama antara produsen dan konsumen melalui interaksi dan adaptasi. Nah, untuk perangkat yang dikeluarkan di JBL sekarang dia itu di Tor Pro 3 ini, di Tor Pro 3 ini dia itu tidak lagi menggunakan namanya Bluetooth. Dia itu menggunakan namanya apa namanya dia itu menggunakan namanya non Bluetooth kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk evaluasi strategi pemasaran dan penggunaan baur pemasaran itu 5P marketing mix. Nah, oke, JBL Tor Pro 3 ini menunjukkan strategi pemasaran yang terarah dan adaptif dan kekuatan pada inovasi produk, positioning premium dan respon terhadap kebutuhan pengguna. Evaluasi ini menunjukkan bahwa JBL tidak hanya menjual produk tetapi juga pengalaman dan solusi audio yang personal. Nah, JBL selalu mengembangkan pengalaman sebelumnya untuk mengembangkan inovasi baru kayak gitu. Untuk produk smart case dengan layar sentuh 1,45 inch true adaptive noise cancelling Bluetooth 5,3 multipoint dan Aura Case desain ergonomis dan material premium. Nah, untuk bukti itu dari review dari Detiknet menyebutkan fitur-fitur ini sebagai pembeda utama dibanding TWS lain di kelasnya. Oke. Okay? Nah, untuk evaluasi strategi pemasaran dan penggunaan baur pemasaran 5P marketing mix ini, yaitu dari price-nya, strateginya itu value based pricing, harga ditentukan berdasarkan nilai yang dirasakan konsumen, bukan biaya produksi. Nah, Kotter and Keller itu di 2016 menyatakan bahwa perceive value pricing efektif ini untuk produk inovatif yang diferensiasi tinggi gitu. Untuk place-nya kita dijual melalui kanal e-commerce kayak website resmi JBL juga, dan offline kita juga ada. Biasanya kita jual offline di Erafon, toko elektronik premium, serta didistribusikan selektif memperkuat citra eksklusif. Nah, untuk yang promosinya itu kampanye digital melalui media sosial, yaitu dari YouTube juga, YouTube Tech, Reviewer, dan situs teknologi. Berdasarkan pada fitur unik seperti smart case dan konektivitas analog. Nah, untuk dari People sendiri yaitu fokus pada edukasi konsumen melalui aplikasi JBL, headphones, layanan pelanggan responsif, dan komunitas pengguna aktif di media sosial. Nah, teori dari Booms dan Bittner itu menyatakan menambah people sebagai elemen penting dalam pemasaran jasa dan produk berbasis teknologi itu sangat penting. Oke, dari sumber data dan teorinya kita dari inet.detik.com dan .jbl.com dan serta customer base brand equity model dari Kevin Lane Keller serta teori service dominant logic dari Fargo and Last. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke tugas yang ketiga. Nah, tugas yang ketiga ini menyangkut dengan BYD Gester Tesla yang kebangkitan raksasa mobil listrik dari Tiongkok. Oke, untuk analisis strategi pemasaran dan pricing BYD. Nah, BYD memiliki strategi harga menetapkan penetration pricing, yaitu di harga model seperti BYD, Dolphin, dan Atto 3 lebih rendah dibanding Tesla Model 3. Didukung oleh insentif pemerintah dan produk lokal. Pabriknya itu di Subang senilai 1 miliar untuk menentukan biayanya. Yaitu BYD memiliki strategi pemasaran mengedepankan pendekatan value for money dengan fokus pada inovasi agresif ke pasar Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika Latin. Kampanye keberlanjutan dan kolaborasi dengan pemerintah untuk mendukung transisi ke kendaraan listrik. Oke, BYD menguasai 36% pangsa pasar EV di Indonesia pada 2024 dengan penjualan lebih dari 15.000 unit. Oke, kita lanjut.
Nah, untuk analisis strategi STP ini kita mulai dari segmentasi. Nah, mereka berfokus pada negara berkembang dengan potensi adopsi AView tertinggi Indonesia, Thailand, dan Brazil. Dan secara demografis dimulai dari keluarga muda kayak profesional, urban, dan pengguna kendaraan niaga. Ada juga mengenai konsumen sadar lingkungan dan mencari teknologi canggih. Nah, untuk size targetingnya, dia itu mulai dari multi segment targeting, yaitu dengan menyasar berbagai segmen melalui model berbeda seperti Dolphin untuk city car stylish, atau tiga untuk SUV keluarga, Seal untuk sedan eksekutif, M6 untuk MPV keluarga kayak gitu. Untuk positioningnya kita diri mempromosikan diri sebagai EV berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, mengusung slogan Build Your Dreams, yaitu yang menekan visi masa depan berkelanjutan. Nah, untuk data penjualan dan pricing dan diferensiasinya, kita dari tahun 2023 itu penjualan Gobelin 2,6 juta per unit, 6 juta unit, 62 apa 2,6 juta unit. Terus pangsa pasar modalnya 21,8%. Kalau penjualan di Indonesia kita belum, dan pangsa pasar di Indonesianya belum juga. Nah, kalau di 2024 itu di 4,2 juta unit, di pangsa pasar globalnya di sekitar 24,2%, dan penjualan di Indonesia sekitar 15.429 unit. Dan untuk pangsa pasar Indonesia nya gitu 36% kayak gitu. Untuk strategi penetapan harga, kita harga BYD Dolphin mulai dari 420 juta, jauh lebih murah dari Tesla Model 3 yang berkisar R1 miliar. Nah, untuk blade battery yang lebih murah dan aman menekan biaya produksi. Nah, untuk langkah diferensiasi dari BYD ini yaitu teknologi eksklusif, battery platform 3.0, dan sistem self driving goods A, dan serta modelnya itu beragam menyesuaikan kebutuhan lokal, city car, SUV, MPV. Nah, untuk infrastruktur lokalnya itu dari pabrik Indonesia dan jarang di jaringan dealer dengan charging station. Oke, kita lanjut. Nah, untuk perbandingan dengan strategi Tesla. Nah, aspek dari harga aja kita BYD itu lebih murah dan dari strategi penetrasi. Nah, untuk Tesla itu premium pricing. Untuk model itu variatif sesuai segmen lokal untuk BYD. Nah, untuk Tesla itu terbatas, fokus pada model 3 YSX kayak gitu. Nah, untuk distribusinya itu BYD lewat dealer dan kerjasama lokal. Kalau untuk Tesla dia itu penjualan langsung atau direct to customer kayak gitu. Untuk infrastrukturnya dia membangun produknya lokal dan charging station. Kalau untuk Tesla dia itu fokus pada supercharger eksklusif. Nah, untuk teknologi dari BYD ini yaitu Blade Battery platform dan Boot Ace. Nah, kalau untuk Tesla itu autopilot, OTA update, dan full self driving. Nah, untuk brand image-nya yaitu BYD value for money, inovatif, ramah lingkungan. Kalau untuk Tesla itu premium, inovatif, dan eksklusif. Nah, untuk strategi pemasaran dan 5P marketing. Nah, untuk produk disesuaikan dengan kebutuhan lokal, teknologi unggulan blade battery, fast charging, fitur keselamatan canggih, untuk price-nya itu strategi penetration pricing untuk menjangkau pasar luas, didukung insentif pemerintah dan efisiensi produk. Untuk price-nya kita didistribusikan melalui dealer resmi di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Untuk pembangunan pabrik di Subang untuk memperkuat rantai pasok kayak gitu. Nah, untuk promosinya kita kampanye edukatif tentang EV dan keberlanjutan. Nah, untuk partisipasi di IMS 2024 dan kolaborasi dengan komunitas otomotif. Untuk people, kita pelatihan staff di dealer dan teknis EV, di edukasi konsumen melalui test drive dan aplikasi digital. Sumber data dan teori pendukung, yaitu dari Kotler dan Keller, value based pricing efektif untuk produk inovatif. Ada juga dari BYD Indonesia.co.id dan BYD ID.com dan David Anthony.com. Oke, lanjut ke tugas keempat.
Oke, baik saya lanjutkan lagi. Di sini ada tema dari apa tugas keempat yaitu penyebab kebangkrutan dari Tupperware. Next. Nah, dia itu dari STP-nya itu dari segmenting, targeting sama positioningnya itu termasuk yang gagal yang saya sebutkan hari ini. Oke, buat segmentasinya itu Tupperware terlalu fokus pada segmen ibu rumah tangga kelas menengah ke atas tanpa memperluas ke generasi muda atau konsumen digital. Nah, kalau untuk targetingnya yaitu masih mengandalkan model direct selling, yaitu penjualan secara langsung melalui agen yang tidak lagi relevan dengan era sekarang, yaitu di era e-commerce. Nah, untuk positioning yaitu tetap memposisikan diri sebagai produk premium, namun gagal membuktikan nilai tambah yang dibanding kompetitor yang lebih murah dan inovatif. Nih, untuk yang targeting ini nih, menurut saya ya, karena kan sekarang kan zamannya namanya kayak penjualan-penjualan online ya, apa serba online sekarang. Nah, itu lebih bagus sih menurut saya karena apa ya perkembangan ekonomi di Indonesia itu juga berkembang sangat pesat dengan adanya e-commerce ini. Nah, menurut saya ya karena kalau di bagian target ini seharusnya pihak Tupperware apa seharusnya menggandeng orang-orang yang paham mengenai e-commerce juga kayak gitu. Nah, untuk segmentasinya menurut saya kurang lebih sangat ini ya, sangat apa ya, sangat pokok banget ke apa ke rumah tangga. Sebenarnya kalau di era sekarang orang-orang pekerja itu banyak yang menggunakan namanya Tupperware juga sebenarnya kayak wadah bekal ataupun sejenis wadah air minum kayak gitu. Nah, untuk strategi pemasaran yang gagal yaitu tidak beradaptasi dengan digitalisasi dan e-commerce yang saya sebutkan tadi. Yang kedua yaitu gagal menarik minat generasi milenial dan Gen Z. Nah, oke buat kayaknya PR banget ya buat Tupperware ya. Kenapa? Karena produknya itu perlu namanya inovasi dari apa dari generasi ke generasi. Karena apa? Karena sekarang tuh anak-anak muda itu lebih suka yang namanya FOMO atau apa ya kayak suka yang namanya yang lagi viral-viral kayak gitu. Nah, untuk yang ketiga itu kurangnya inovasi produk dan desain yang stagnan. Nah, bener banget karena di apa di Tupperware ini termasuk itu produknya dia itu nggak apa ya nggak ada inovasi-inovasi terbaru kayak mengikuti dengan era-era zaman sekarang kayak gitu. Untuk beban utang besar dan pelaporan keuangan yang bermasalah. Waduh, ini sangat apa? Sangat bermasalah sekali ya kayak gitu. Untuk yang dari apa dari ilmuwan juga mengatakan kalau Tupperware bertahan dengan model penjualan langsung yang ketertinggalan zaman yaitu pendekatan satu saluran sulit untuk bersaing dengan strategi omni channel perusahaan modern. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini ada perbandingan dengan kompetitor yang berhasil. Nah, untuk merek yang pertama ada Lock nih, Lock and Lock ya, Lock and Lock. Nah, untuk Lock and Lock itu memiliki strategi suksesnya itu omni channel, itu desain modern, harganya kompetitif. Untuk keunggulan dari produk Lock and Lock ini dia itu tahan bocor, microwave, safe, sama distribusi global. Nih, keren sih menurut saya buat apa Lock and Lock karena dia itu mengembangkan namanya inovasi-inovasi terbaru dan mengikuti dengan perkembangan zaman yang sekarang ini. Oke, untuk yang selanjutnya itu Rubbermaid. Ya, Rubbermaid. Dia itu strategi suksesnya yaitu inovasi produk dan distribusi retail besar. Keunggulannya itu produk multifungsi, harganya terjangkau. Nih, sebenarnya ini kalangan menengah ke atas ke menengah ke bawah juga sebenarnya bisa bisa beli ya namanya Rubbermaid karena produknya semuanya terjangkau harganya kayak gitu. Untuk yang merek Lion Star itu harga terjangkau, desain lokal, dan keunggulannya itu mudah ditemukan di pasar tradisional dan online. Ini benar banget karena di Lion Star ini banyak banget peminatnya juga karena selain harga yang terbilang murah, dia itu produknya murah, mudah ditemukan di mana-mana. Oke, kalau untuk produk yang ketiga deh, terakhir adalah Essensio. Nah, untuk Essensio ini memiliki strategi sukses yaitu fokus pada desain elegan dan harga murah. Kalau keunggulannya itu menyasar segmen muda dan keluarga baru. Sebenarnya PR banget sih menurut saya kalau di menurut Tupperware ini karena dia itu nggak pernah kayaknya nggak pernah ya bukan nggak pernah sih menurut saya kalau kurang mengembangkan namanya inovasi dan kayak research tentang pasar kayak gitu menurut saya. Untuk dari Hobbs ID juga mengatakan produk lokal seperti Landstar dan Essential berhasil mengalahkan Tupperware dengan desain menarik dan harga lebih terjangkau nih.
PR banget sih buat saya apa buat Tupperware sih karena selain produknya bagus ya menurut saya kok apa ke kualitas dari Tupperware itu sebenarnya bagus tapi kurang banget namanya inovasi sih. Oke, kita lanjut. Oke, ada evaluasi strategi pemasaran dan 5P marketing mix. Nah, untuk produk yaitu kualitas tetap baik namun desain dan fitur tetap tidak berkembang. Oke, yang kedua itu tidak mengikuti tren seperti eco-friendly, stackable design atau bahan silikon fleksibel. Nah, yang kedua adalah price atau harga. Untuk strategi premium, pricing tidak lagi relevan tanpa inovasi. Dan yang kedua itu konsumen beralih ke produk sejenis dengan harga lebih murah. Oke, sebenarnya kalau dilihat dari apa bahan dari Tupperware ini sih menurut saya ya, karena itu banyak juga saya temukan di mana-mana sih. Karena apa ya, cuman kalau di menurut saya kalau Tupperware ini kurang namanya bersaing namanya inovasi sih menurut aku. Kayak gitu. Untuk place itu atau distribusinya minim kampanye digital dan kolaborasi dengan influencer. Yang kedua adalah tidak memanfaatkan media sosial untuk menjangkau generasi muda. Bener banget. Ini penting banget ya buat para pengusaha-pengusaha di sana. Kalau sekarang kan namanya anak-anak muda atau orang-orang milenial sekarang atau Gen Z lah semuanya itu semuanya pasti nggak asing ya namanya e-commerce atau belanja-belanja online karena itu lebih selain mudah, selain terjangkau dan nggak ribet kalau belanja secara online kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah people atau orang. Nah, agen penjualan menua dan tidak digantikan oleh generasi baru. Yang terakhir adalah kurangnya pelatihan digital untuk tenaga penjual. Seperti yang aku bilang tadi PR banget ya karena dibuat Tupperware harus menggandeng namanya apa ya pihak-pihak yang berkaitan dengan e-commerce atau memiliki pengalaman e-commerce biar apa biar produknya berkembang. Kalau nggak berkembang, produknya nggak bakal naik kayak gitu. Nah, sekarang kan namanya media sosial ya. Nah, media sosial itu mudah namanya viral. Nah, kayak itu. Jadi kalau cuman mengandalkan namanya penjualan secara offline atau penjualan secara distribusi ke wilayah, menurut aku sih agak kurang ya apalagi generasi-generasi sekarang itu suka namanya FOMO atau namanya apa ya kayak suka viral-viral kayak gitu mungkin harus jadi PR besar nih buat Tupperware nih. Oke, dari KIPMI dia itu berpendapat Tupperware gagal menyesuaikan strategi pemasaran dan distribusi dengan perkembangan pasar. Oke, kita lanjut. Nah, untuk data pasar dan kutipan validnya itu dari pertama itu penjualan Tupperware turun drastis sejak 2021, tidak pulih pasca pandemi. Nih, ini pas pada saat pandemi kemarin mungkin Tupperware masih ini ya masih bermasalah dengan keuangan ya mungkin kayak gitu ya masih wajar lah. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, utang mencapai lebih dari 1,2 miliar US dollar. Oh, banyak banget nih dengan aset hanya cuman di 679 juta US dollar. Ini banyak banget sih menurut aku sih. Karena apa ya, ini bikin perusahaan gak berkembang tuh kayak gini sih menurut saya. Karena kurangnya perkembangan kayaknya selain perkembangan apa ya perkembangan inovasi baru perkembangan namanya perkembangan apa ya dari manajemennya sih menurut saya kurang sih. Terus yang terakhir apa nih, saham anjlok 68% sejak awal 2023 terancam di listing. PR banget sih menurut aku Tupperware. Oke, kita lanjut. Nah, sumber data yang saya ambil yaitu dan teori pendukungnya yaitu dari Christensen yaitu The Innovator Dilema yaitu perusahaan besar gagal berinovasi karena terlalu nyaman dengan model lama. Kan ini PR nih. Nah, untuk yang Porter ini competitive advantage, Tupperware gagal mempertahankan keunggulan bersaing karena tidak beradaptasi dengan perubahan pasar. Nah, ini perlu namanya riset pasar karena apa ya anak-anak muda atau kalangan-kalangan orang-orang sekarang banyak namanya tren-tren pasar tuh harus update orang-orang kayak gitu karena apa? Karena produk nggak akan berkembang kalau kamu nggak punya inovasi kayak gitu. Oke, dari Kotler dan Keller, nah itu strategi pemasaran harus mengikuti perubahan perilaku konsumen dan teknologi, itu kan? Bener kan yang saya bilang kan? Itu harus menggandeng namanya orang-orang yang paham namanya e-commerce dan menggandeng namanya orang-orang yang apa ya memiliki daya inovasinya tuh tinggi kayak gitu. Nah, kita ada juga dari sumbernya dari lampos.co dan openjournal.umpam.it
asia.id, ada juga theentrepreneur.business.com. Nah, ada juga dari W Hops ID sama Keep Me or .id sama aurorabusiness.id sama oke yang terakhir itu. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, oke lanjut tugas kelima. Yuk, oke guys, kita lanjut. Oke, ini produk dari Aquaviva. Nih, saya mengambil judul seperti ini. Aquaviva hadirkan standar baru kebersihan air lewat inovasi nano purifikasi. Oke, kita lanjut buat pembahasannya. Oke, evaluasi strategi entry market Aquaviva. Aquaviva menggunakan pendekatan differentiated entry strategy dengan menonjolkan teknologi nano purifikasi 7 tahap dan promosi berbasis gimmick seperti undian tutup botol. Strategi ini termasuk dalam kategori innovation lead market entry yang bertujuan menciptakan persepsi kualitas dan diferensiasi sejak awal. Oke, Aquaviva ini sebenarnya bagus banget sih menurut saya. Karena dia itu selain dalam promosinya, dia itu apa ya kayak tahu kebutuhan-kebutuhan orang-orang sekarang. Oke, kita lanjut dari analisis STP dan 5 strategi kunci pemasaran, yaitu dari segmenting. Dari segmenting secara demografisnya, keluarga muda, itu pekerja urban dan pelajar. Untuk psikografisnya, itu konsumen yang memiliki kesehatan dan tertarik pada teknologi. Nah, untuk perilaku konsumen, ya itu konsumen yang mencari air minum berkualitas tinggi dan suka ikut promosi berhadiah. Oke, kita lanjut. Nah, analisis TP dan 5 strategi yang kedua adalah targeting. Nah, mas targeting dan pendekatan emosional dan fungsional menyasar konsumen yang ingin air bersih dan aman. Nah, sekaligus tertarik pada hadiah langsung. Oke, bagus sih. Nah, positioning air mineral paling murni dengan teknologi nano, menekankan kemurnian dan inovasi sebagai pembeda utama dari kompetitor. Oke, ini bagus menurut saya karena selain promosi produknya secara langsung, dia itu memiliki namanya terhitung bonus sih menurut saya ya, karena dia itu menyajikan sebuah hadiah di bagian tutup botolnya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk strategi 5 strategi kunci pemasarannya itu teknologi nano purifikasi 7 tahap sebagai unique selling point. Nah, ini paling poin utama dari Aquaviva menurut saya karena dia itu apa ya menonjolkan namanya ini nih, namanya nano purifikasi 7 kayak gitu. Nah, untuk yang kedua itu promosi undian tutup botol untuk menciptakan buzz dan meningkatkan pembelian berulang. Nah, orang-orang pasti penasaran sih kalau semua nih ada yang beli terus dapat nanti kemungkinan ada yang mau beli juga atau beli lagi kayak gitu. Oke, yang ketiga adalah kemasan modern dan ergonomis untuk menarik segmen muda. Nah, nih yang biasanya sebenarnya sebagai apa ya, sebagai owner atau sebagai pebisnis sebenarnya harus riset dulu, apa research dulu nih. Produk kita buat siapa sih kayak gitu, tujuannya buat siapa sih. Nah, ini pas banget karena di Aquaviva ini itu banyak banget apa banyak banget di sana yang jual dalam apa ya dalam promosinya itu ada namanya beli satu gratis satu atau bonus kayak gitu. Jadi itu mereka itu tertarik juga buat coba Aquaviva apalagi di produk baru launching kayak gitu. Oke, kita lanjut eh dari kemasan modern dan ergonomis untuk menarik segmen muda. Oke, yang tadi ya. Untuk yang keempat adalah distribusi agresif dan minimarket dan e-commerce. Nah, saya juga pernah di apa ya beli di minimarket yaitu kalau beli makanan pasti dapat Aquaviva. Ini sebagai apa ya? Sebagai pengenalan pertama dari produk dari Aquaviva. Kan namanya produk baru ya, namanya itu pengenalan dari kita secara tidak langsung kita dikasih apa? Dikasih pengenalan dari Aquaviva tersebut. Nah, buat e-commerce, menurut saya sih belum saya temukan sih dari e-commerce sih. Karena apa? Karena dari segmentasi pasarnya saya belum pernah ketemu Aquaviva di apa di era e-commerce kayak gitu. Oke, yang kelima adalah kampanye digital dengan influencer kesehatan dan gaya hidup. Mungkin di kalau di kampanye digital ini mungkin di TV juga atau di iklan-iklan short short ikan kayak gitu. Oke, saya lanjut.
Nah, untuk keunikan positioning dan teknik promosi yaitu positioning uniknya itu Aquaviva menempatkan dirinya sebagai air mineral dan dengan teknologi kemurnian tercanggih. Bukan sekedar ini ya, sekedar air bersih doang, tapi dia itu memiliki namanya yang tadi namanya nano. Ya, yang tadi ya, yang Nano Purify 7 kayak gitu. Untuk teknik promosinya itu undian tutup botol, yaitu gimmick menciptakan emosional engagement dan repeat purchase behavior. Nah, oke, ini penting banget sih menurut aku sih, karena dalam segmentasi pasarnya atau cara promosinya itu tuh udah paling bagus sih menurut aku sih. Karena apa? Karena di bagian di bagian teknik promosi ini dia itu menciptakan namanya namanya repeat order pastinya, karena mereka tuh ingin namanya dapat hadiah terus menerus. Oke. Oke, dari sini kita juga ada ini strategi ini mirip dengan pendekatan sales promotion yang digunakan oleh Le Mineral dan teh botol sosro dalam memperluas awareness di tahap awal brand building. Nah, benar-benar yang saya bilang tadi, itu namanya pengenalan produk dari kan apa customer. Oke, kita lanjut. Nah, untuk data kompetitor dia itu berdasarkan survei Jackpad 2022 terhadap 1,434 responden. Nah, untuk merek dia itu dari Aqua, presentasi preferensinya itu 783%. Untuk Le Mineral dia itu 621%. Kalau dari Nestle Pure Life itu 236%. Untuk Fit dia itu 216%. Kalau untuk Cleo dia itu 172%. Kalau Ades presentasi preferensinya dia itu 153%. Nah, Aqua dan Fit dimiliki oleh Danone dengan strategi factor brand Aqua untuk segmen premium, Fit untuk segmen harga rendah. Oke, bisa dipahami ya dari sini ya. Kita lanjut. Nah, untuk evaluasi strategi pemasaran dan 5P marketing mix yaitu dari produk, teknologi nano purifikasi 7 tahap sebagai fitur utama dari Aquaviva ini. Oke, untuk kemasan yang ergonomis dan desain modern. Nah, ini sebenarnya agak mirip-mirip dengan produk Aqua sih, berarti yang Aqua yang terbaru sekarang sih. Namun tutupnya beda kayak gitu menurut saya sih. Oke, yang kedua adalah price, yaitu atau harga, strategi value best pricing, yaitu sedikit di atas rata-rata pasar. Namun diklaim sebanding dengan kualitas. Bener banget sih. Kalau pernah minum Aqua sih 11-12 sih menurut aku rasanya. Tapi menurut saya itu pendekatan dari produk ini itu dimiripkan dengan nama Aqua. Dia itu biar orang-orang tuh nggak asing dengan produk ini. Jadi bagus sih menurut saya sih buat apa cari cara promosinya dari produknya atau memberikan brand yang terbaik buat produknya. Oke. Di place-nya tuh atau distribusinya itu melalui minimarket, supermarket dan e-commerce. Nah, yang kedua adalah fokus pada penetrasi wilayah urban dan kampus. Banyak sih saya temuin juga di apa Aquaviva ini di kampus-kampus juga membuka buka booth kayak itu kan juga banyak sebagai bahan promosi kayak gitu. Oke, untuk promosinya itu undian tutup botol, kampanye digital dan kolaborasi dengan influencer. Yang kedua adalah edukasi teknologi nano melalui media sosial dan video pendek. Benar kan saya bilang tadi kan dia itu menggunakan namanya short iklan atau short video buat buat sebagai edukasi teknologi yang mempromosikan produk Aquaviva ini. Nah, untuk people-nya itu brand ambassador dan dari kalangan dokter atau ahli gizi. Oke, yang kedua adalah pelatihan promotor di titik penjualan untuk menjelaskan keunggulan produk. Ini titik apa yang pertama nih, brand ambassador dari kalangan dokter atau ahli gizi. Bagus sih menurut saya sih kalau dari people ini sih, karena orang-orang juga pasti apa namanya ya kayak membangun sebuah kepercayaan untuk brand apa biar mereka itu biar nggak masih bertanya-tanya soal produk ini, dia itu udah ada apa namanya approve dari dokter juga, dia itu udah mantep sih mengiklan ini udah maksimal menurut saya. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, sumber data dan teori pendukung dari Mas Musim, yaitu dari 2024, strategi entry yang efektif harus menggabungkan unique value proposition dan customer engagement untuk menciptakan awareness dan loyalitas awal. Nah, ini bermasuk di
bagian promosi tadi sih menurut saya sih, karena di bagian promosi, di bagian tutup botol tadi, dan customer engagement itu di bagian apa, di bagian pengenalan melalui dokter dan melalui titik-titik booth dari Aquafit ini udah bagus banget nih. Yang kedua adalah dari Kotro dan Keller, yaitu differentiation and positioning arcade to breaking into saturated markets kayak gitu. Oke, yang ketiga adalah Iker, brand equity terbentuk dari persepsi kualitas dan asosiasi merek yang kuat. Brand equity ini sangat berpengaruh sih dalam apa, dalam promosi produk ini juga sih. Oke, yang ketiga, keempat adalah ada ZTAM, yaitu di customer perceived value adalah selisih antara manfaat yang dirasakan dan harga yang dibayar. Nah, oke, yang saya apa yang saya bilang tadi, ada harga, ada kualitas juga. Dari Mas Mosem juga .co.id saya ambil sumbernya, ada juga dari data .goodstats.id sama w.hops.id. Oke. Oke, sampai jumpa. Terima kasih sudah menyimak di sesi saya presentasi hari ini. Mungkin kalau ada kurang ataupun ada kesalahan dalam pengucapan saya, mohon maaf, dan saya berterima kasih banyak udah menemani di sesi apa presentasi hari ini. Oke, terima kasih banyak. Bye bye.